ya, mungkin sobat terus di rumah belum betul paham nih apa itu gigi palsu. Biasanya dok, penyebab yang paling banyak nih, penyebab gigi hilang nih, apa aja nih biasanya? Untuk gigi palsu ini nih, jika lakukan pemasangan, ada efek samping yang dapat timbul nggak sih dok sebetulnya? Halo, selamat pagi sahabat Trusty, sahabat Rumah Sakit Pelni, apa kabar? Senang sekali saya Ridwan Syah Muhammad Azhar bisa berjumpa kembali dengan sahabat Trusty dalam acara yang selalu memberikan informasi seputar kesehatan. Dimana lagi kalau bukan di acara ngopi, ngobrol pagi bersama para ahli. Tahukah sahabat Trusty, selain lansia, beberapa kondisi dapat mengakibatkan gigi sahabat Trusty hilang dan diharuskan untuk melakukan pemasangan gigi palsu. Namun apa sih itu gigi palsu dan prosedur apa saja sih yang harus dilakukan untuk pemasangan gigi palsu? Bertanya langsung yuk sama ahlinya, sudah hadir bersama kita Dr. Gigi Fani Arditya Mudarto, spesialis prostodonsia. Baik, halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih nih dok udah mau hadir di acara ngopi pagi ini. Nah, dok, di pagi ini nih di acara ngopi kita mau ngobrolin seputar gigi palsu. Nah dokter boleh jelasin sedikit ya? Mungkin sobat terus di rumah belum betul paham nih apa itu gigi palsu. Baik. Gigi palsu itu biasanya digunakan pada orang yang kehilangan gigi sebagian atau seluruhnya. Nah, di sini sudah tidak mengenal lagi usia. Biasanya masih muda sudah kehilangan 1-2 gigi, itu juga memerlukan gigi palsu. Jadi gigi palsu itu sendiri adalah menggantikan gigi asli yang hilang dengan gigi tiruan yang dibuat oleh dokter gigi, semacam itu. Dan itu nanti fungsinya bisa untuk mengunyah makanan, bisa untuk penampilan, dan penting sekali untuk menjaga lambung kalau pada saat kita mengunyah, kalau tidak secara hancur. Kalau kita nggak punya gigi kan untuk mengunyahnya kurang lembut ya. Tapi dengan bantuan gigi yang penuh menggantikan gigi yang hilang, dia bisa mengunyah dengan baik. Semacam itu. Jadi udah nggak menang usia ya dok? Nggak menang usia zaman bukan sekarang. hanya lansia. Betul. Ya, betul sih, banyak juga nih usia-usia muda yang memang karena kondisi tertentu yang mengakibatkan giginya hilang. Betul ya, sekali. Nah, biasanya dok penyebab yang paling banyak nih, penyebab gigi hilang nih, apa aja nih biasanya selain pada lansia? Biasanya kesadaran dalam kebersihan gigi, terus dari makanan. Sekarang banyak makanan yang manis-manis ya. Jadi kita juga harus menjaga kebersihan mulut. Jadi kebersihan mulut itu tidak hanya gosok gigi, tapi juga caranya yang benar gimana. Terus kemudian kita harus rajin kontrol 6 bulan sekali ke dokter gigi. Meskipun tidak ada keluhan, saya anjurkan untuk tetap ke dokter gigi untuk kontrol secara berkala, karena nanti ada bagian-bagian dari gigi itu yang tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi. Nah, nanti bisa tumbuh karang gigi semacam itu. Jadi nanti kalau ada lubang bisa ditindak lebih dini. Jangan menunggu sakit baru ke dokter gigi. Itu yang sering terjadi di zaman-zaman sekarang. Kalau tidak sakit, kita nggak ke dokter gigi sama sekali. Nah, pada saat ke dokter gigi, giginya sudah habis atau sudah tidak bisa ditolong lagi, harus dicabut. Nah, sangat sayang sekali sebenarnya. Tapi sebisa mungkin, kenapa tadi saya bilang 6 bulan sekali. Nah, apabila ada tindakan yang bisa kita tindak lebih dini, bisa menyelamatkan gigi itu sebelum memang harus dicabut. Karena dokter zaman sekarang lebih mengarah ke kita pertahankan gigi selama mungkin. Nah, tapi kalau memang sudah tidak bisa, ya harus dicabut dan digantikan dengan gigi tiruan. Semacam itu. Jadi untuk pemeriksaan rutin ini bukan hanya untuk pengobatan ya dok, tapi juga untuk perawatan ya. Pencegahan lebih dini itu lebih baik. Karena sampai dicabut ya. Iya. Karena dengan pencegahan lebih dini kita bisa menyelamatkan gigi yang harusnya dicabut, bisa kita pertahankan lebih lama. Kita nunggu ompong ya. Iya, betul sekali. Nah dok, untuk gigi palsu ini sebetulnya ada jenisnya nggak sih dok? Ada. Jadi gigi palsu ini ada 2 tipe ya. Ada gigi tiruan cekat atau tetap. Ada satu lagi yang kedua, gigi tiruan lepasan. Nah, gigi tiruan yang cekat ini biasanya seperti implan atau crown mahkota, itu yang biasa kita sebut dengan porcelain face to metal. Nah, itu gigi tiruan yang tetap. Ada bridge juga, itu tetap. Nah, kalau gigi tiruan yang lepasan, ada gigi tiruan lepasan akrilik, ada gigi tiruan lepasan kerangka logam, dan fleksi. Itu yang biasanya digunakan. Ada 2 tipe. Yang satu tetap, yang tidak bisa dilepas.
satu lagi yang lepasan yang bisa dilepas sendiri oleh penderita atau pasiennya. Oke, jadi 2 macam ya. Ada Dok? 2 macam, Nah, betul. itu dari kedua itu ada jangka waktunya nggak sih dok? Jadi kapan sih harus diganti atau itu bisa digunakan terus menerus? Ya, sebenarnya kalau jangka waktunya biasanya kalau saya sih 3 hingga 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Ya itu harus diganti. Dan jangan lupa gigi palsu ini sendiri sebenarnya setiap 6 bulan sekali juga harus kontrol. Jadi tidak seperti gigi asli saja yang harus kontrol. Gigi palsu pun ada perawatannya. Jadi kita harus kontrol berkala juga ke dokter gigi untuk pemeriksaan gigi palsunya. Apakah gigi ini masih layak atau tidak? Biasanya ada yang pasien yang tidak sadar bahwa yang contoh yang lepasan giginya, kawatnya sudah lepas atau sudah patah, dia nggak sadar, tetap dipakai. Nah itu tidak menjaga kestabilan dari gigi palsunya, yang mengakibatkan nanti tiba-tiba gusinya bisa luka, terus kemudian gigi palsunya jadinya cantolannya atau kawat tadi hilang, dia bisa gampang crack atau patah. Jadi itulah gunanya kontrol berkala juga 6 bulan sekali. Jadi apabila nanti ada beberapa part dari gigi palsunya yang rusak, bisa kita benarkan atau kita reparasi biar menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi ada perawatan khususnya. Betul. Gitu. Oke, nah untuk manfaatnya nih kan tadi udah dibahas sedikit nih, Ya. dokter. Nah mungkin boleh lebih dijabarkan lagi untuk mengenai manfaat dari gigi palsu ini. Manfaat gigi palsu. Tadi kan ada Manfaatnya untuk jelas ya, dia untuk fungsi kunyah. Kita lebih bisa mengunyah makanan lebih baik. Kita bisa mengunyah, ya kalau kita banyak gigi yang hilang di belakangnya, itu susah juga kita kalau tidak punya gigi. Jadi gigi palsu itu sangat penting sekali perannya pada gigi untuk mengunyah. Terus kemudian untuk estetik, pada saat penampilan gigi depan hilang satu saja, sudah kita ada malunya bukan main. Mau ketemu orang aja tidak berani. Iya benar. Jadi estetik juga manfaatnya. Terus kemudian fungsi bicara. Fungsi bicara. Betul. Oke. Pada gigi depan kalau yang hilang, biasanya kita dalam mengucapkan S atau F itu dia tidak keluar atau tidak jelas. Nah, atau beberapa gigi hilang semua itu juga yang sudah usia lanjut ya, lansia gitu, tidak punya gigi banyak yang hilang, dalam pengucapannya juga kurang begitu jelas. Jadi dengan adanya gigi palsu, di samping bisa digunakan untuk makan, bisa digunakan untuk bicara dengan baik, kemudian juga estetik untuk tipis ketemu orang, penampilan jauh lebih baik. Oke, meskipun pakai masker juga tingkat kepedean mungkin ya dok. Betul. Nah banyak sekarang juga orang dengan adanya pakai masker lupa juga ya gigi palsu bahwa nggak terlalu perannya terlalu penting. Tapi sebenarnya penting juga ya pada saat nanti dia harus, kan kita nggak mungkin nggak makan setiap hari semacam itu. Oke, nah dok, untuk gigi palsu ini nih, jika lakukan pemasangan ada efek samping yang dapat timbul nggak sih dok sebetulnya? Gimana? Efek samping yang bisa timbul setelah digunakannya gigi palsu ini? Kalau efek samping dari gigi palsu sih tidak ada ya. Tapi biasanya efek penggunaan gigi palsu pada saat dia baru dipakai. Itu biasanya kalau baru dipakai atau baru dipasang oleh dokternya, memang harus kontrol 2-3 kali baru dinyatakan sampai enak atau nyaman. Nah, satu lagi jangan lupa kalau ke dokter pembuat gigi palsu harus dengan dokter gigi. Itu paling penting. Karena dokter gigi dengan tukang gigi sangat berbeda. Itu paling penting. Jangan disamakan kita dengan tukang gigi ya. Ini tips dari saya nih sebelum ini ya. Karena banyak orang yang mengatakan tukang gigi adalah seperti dokter gigi juga. Beda sekali. Saya sering melihat kasus-kasus dari tukang gigi yang mohon maaf ya kurang bagus ya kalau kita. Iya, sangat berbeda sekali. Jadi saya sangat menyarankan kalau membuat gigi palsu di dokter gigi atau dokter gigi spesialis prosedur semacam itu. Oke, karena dari bidang keilmuan juga sudah berbeda ya dok, dan dari prosesnya juga ya. Saya tidak mau membahas lebih lanjut ya untuk tukang giginya ya, tapi saya cuma menyarankan kita kalau berobat ya dengan dokter gigi. Semacam itu. Lebih baik langsung ke dokter gigi. Betul. Oke, nah dok, tadi kan untuk jenisnya nih ada 2 nih. Nah, untuk indikasi dari masing-masing 2 jenis ini apa aja sih dok? Kapan sih harus yang cabut pasang dan kapan yang harus permanen? Sebenarnya indikasi sih kita kembalikan lagi tergantung ini ya,
budget ya sebenarnya ya. Ya, Dok. Tapi kalau mau nyaman sebenarnya yang cekat. Cekat. Kalau kita ngomong budget sih nggak enak ya. Tapi lebih enak kita ngomongnya nyamannya. Lebih enak yang mana? Gitu. Lebih enak yang mana? Lebih enak yang cekat. Kalau masalah tadi kasusnya pakai yang mana, itu tergantung, semuanya bisa. Kamu mau kehilangan satu gigi, mau pakai lepasan juga bisa, mau pakai cekat juga bisa. Jadi kasusnya kembali lagi, tapi pada saat kita menggunakan implan, kita harus melihat juga struktur tulangnya. Jadi tulangnya kalau cukup, nah itu bisa kita pasang. Kalau kurang, bukan nggak bisa kita pasang, kita bisa menambahkan tulang semacam itu. Dan kita juga harus melihat kalau dari implan penyakit sistemiknya, karena ada yang kayak punya penyakit diabetes atau hipertensi, minum pengencer darah semacam itu bukan berarti tidak boleh ya dia menggunakan implan, boleh, tapi harus dengan izin dokter penyakit dalamnya atau terkontrol dalam penggunaannya, itu bisa dipasang. Apabila tidak terkontrol, yang terjadi biasanya implannya reject atau keluar sendiri pada saat habis dipasang setelah pemakaian 3 bulan. 2-3 bulan bisa reject sendiri, biasanya begitu. Oke, jadi untuk indikasi sebetulnya dikembalikan lagi ke pasiennya ya, Dok? Ya, kalau untuk pilihannya kita kembalikan ke sahabat Rusdi ya, di rumah yang mau pasang gigi palsu ya. Untuk mau nyaman mana, biasanya kebanyakan nyaman yang tetap. Yang tetap ya. Tapi bukan berarti yang lepas tidak nyaman, ini nyaman juga. Tapi kalau biasanya dari pengalaman saya dengan pasien saya, kebanyakan yang tetap yang nyaman. Oke, jadi mangga dikembalikan ke sahabat Rusdi dan disesuaikan dengan kondisinya juga ya. Betul. Oke, nah untuk persiapannya nih, Dok, misalnya nih pasien ataupun sahabat Rusdi di rumah ingin melakukan pemasangan gigi palsu, ada persiapan khusus nggak sih, Dok? Iya, pasti ya. Kalau persiapannya begini, kita mau pasang gigi palsu, kita harus membersihkan giginya dulu. Membersihkan giginya semacam ini. Apabila masih terdapat sisa akar, jadi gigi itu hilang, tapi yang lepas hanya mahkotanya saja. Nah, akarnya masih terdapat di dalam gusinya atau di dalam tulangnya, itu tidak boleh ditinggalkan. Harus dicabut, dibersihkan dengan pencabutan biasanya dengan dokter spesialis bedah mulut atau dengan dokter gigi kalau pencabutan yang tidak kompleks bisa. Nah, setelah bersih, kita tunggu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan biasanya sudah penyembuhan, baru kita bisa pasang gigi palsu. Jadi tidak main langsung pasang gigi palsu ya. Jadi masih ada sisa akarnya kita langsung pasang, itu tidak boleh. Yang terjadi nanti infeksi dia. Jadi harus dibersihkan benar-benar bersih. Itu untuk yang lepasan atau yang tetap, kalau mau pasang implan juga sama. Jadi harus gigi yang hilang tadi dinyatakan benar-benar bersih. Jangan sampai ada sisa akar atau gigi yang tertinggal di dalamnya. Untuk memfikskan lagi biasanya ada nih kasus kita lihat giginya sudah bersih nih, tapi dia mengeluh sakit. Kita harus foto ronsen. Jadi foto ronsen itu sangat penting perannya juga. Kita harus cek meskipun dari tampak klinis tidak ada. Biasanya kalau sudah kelamaan biasanya giginya di dalam. Jadi di atas sudah tumbuh gusi atau sudah seperti gigi kosong ya, gigi hilang. Tapi pada saat di dalamnya ternyata masih ada sisa akarnya. Jadi mau nggak mau harus kita lakukan sedikit pembedahan untuk mengambil giginya. Semacam itu. Oke, dibersihin dulu gitu ya. Iya, baru bisa dipasang gigi palsu. Ya nanti tinggal pilih lagi, mau yang lepasan atau mau yang tetap. Jadi pilihannya sobat Rusdi ya. Oke, nah baik, Dok. Misalnya nih sobat Rusdi udah melakukan pemasangan gigi palsu. Ada perawatan khusus sih, misalnya di rumah yang membedakan pasien sebelum pasang gigi palsu dan sesudah gigi palsu. Ya, untuk gigi palsu yang lepasan ya perawatannya, saya sarankan kalau malam dilepas agar gusi ini beristirahat, dia juga bisa rileks. Kemudian gigi palsunya dilepas juga pada saat gosok gigi. Yang lepasan ya, ini jenis lepasan. Kalau gosok gigi harus dilepas, tidak boleh digunakan. Jadi jangan dianggap seperti gigi asli yang dipakai bersamaan gitu kita gosok gigi. Nah, dilepas, digosoknya di luar. Dengan apa? Biasanya ada yang dengan menggunakan bahan khusus ya. Ini ada dengan sabun atau dengan apalah. Adalah bahan-bahan yang untuk khusus gitu ya. Ya. Nah, kemudian jangan lupa dibilas, dibersihkan kembali. Nanti bisa disimpan di wadah khusus atau memang wadah untuk gigi palsu atau denture. Biasanya ada itu alatnya. Yang penting
Kalau saya tertutup saja, Tutup. pakai Tupperware juga boleh, pakai ya apalah alat yang bisa melindungi itu gigi. Karena kan gigi palsu itu apabila dia jatuh bisa patah. Jadi jangan sampai terjatuh. Nah, itu untuk yang lepasan. Kalau perawatan gigi asli atau perawatan gigi tetap hampir sama seperti gigi asli. Ya gosok gigi setiap hari, terus kalau ada terselip makanan pakai dental floss kayak gitu. Dengan ini benang gigi. Ya, itu dental floss itu namanya, itu bisa digunakan untuk perawatan kayak crown semacam itu kalau ada yang menyangkut ya sisa-sisa makanannya, kalau nggak bisa dibersihkan dengan sikat gigi semacam itu. Dan tetap kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Oke, jadi tergantung jenisnya juga ya. Betul. Oke, nah dok sebelum kita tutup nih, itu luar biasa banget nih. Sebenarnya masih pengen gali lagi nih seperti gigi palsu, kayaknya Sobat Terusni Prima juga masih penasaran nih. Cuman kena waktunya mungkin ya dok ya. Baik, Nanti kita lain waktu di ya, sesi kita selanjutnya sambung nih dok. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan dok ke Sobat Terusni mengenai gigi palsu ini? Mungkin yang sampaikan, jangan remehkan gigi yang hilang. Segera ganti apabila kita kehilangan gigi. Ya. Jika terlalu lama, bukan saya ini ya, nanti akan timbul masalah-masalah baru setelah itu. Jadi apabila gigi hilang, segera gantilah dengan gigi palsu yang baru, atau menggantikan gigi yang hilang tersebut dengan gigi palsu. Jadi jangan takut ke dokter gigi, segera ganti dengan gigi tiruan. Pilihannya nanti bisa ketemu dengan dokternya, mau pilih yang mana untuk jenis-jenisnya. Ya intinya jangan remehkan gigi yang hilang lah, harus segera diganti dengan gigi palsu, karena tadi tuh manfaatnya, fungsi bicara sama estetik. Jadi fungsinya juga penting banget ya dok ya. Karena pastinya dengan tidak adanya gigi atau kehilangan gigi ini mungkin fungsi pola hidup sehari-hari juga pasti akan terganggu juga ya. Kalau Sobat Terusni udah tahu kan manfaat gigi palsu untuk menggantikan fungsi gigi yang hilang. Nah, bagi Sobat Terusni yang ingin melakukan pemeriksaan ataupun konsultasi, yuk segerakan periksakan gigi Sobat Terusni di Poliklinik Heritage Rumah Sakit Pelni bersama Dr. Fani setiap hari Senin dan Kamis mulai pukul 4 sore. Dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Sobat Terusni bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi box. Dan Sobat Terusni juga bisa follow akun Instagram kami di RS Pelni untuk mendapatkan informasi terupdate seputar kesehatan dan informasi penawaran menarik pelayanan dari Rumah Sakit Pelni. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Baik, sekali lagi terima kasih dokter atas informasinya. Sama-sama. Sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya ya dok. Siap. Oke. Salam sehat. Salam sehat.